menjadi $27.000. Itu saldo akhir patennya. Sementara ending paten berdasarkan kurs akhir tahun itu 160.000 karena sudah diamortisasikan 2 kali dikalikan dengan kurs saat penutupan atau closing rate sehingga didapatkan 30.400. Nah, selisih dari ending paten berdasarkan kurs pada akhir tahun dikurangi dengan saldo akhir paten itu didapatkan 3.400. Kemudian nomor 4, mencatat penerimaan dividen dari S. Jurnalnya cash pada investment in S sebesar 16.200. Itu perhitungannya diperoleh dari 90% dikali 18.000 yang diketahui di kertas kerja. Selanjutnya, jurnal kelima, yaitu pendapatan uang muka yang diperoleh dari S. Jurnalnya cash pada advance from S sebesar $54.000. Itu sudah diketahui di ilustrasi nomor 9. Kemudian terdapat penyesuaian kurs pada akhir tahun yang tadinya 0,18 menjadi 0,19 sehingga menimbulkan jurnal OCI pada advance from S sebesar 3.000. Kemudian untuk jurnal buku S, yang pertama mencatat pembayaran dividen, yaitu dividen pada cash sebesar 100.000 karena menggunakan LCU. Yang kedua, mencatat pembayaran uang muka. Jurnalnya advance to pay pada cash sebesar LCU 300.000. Selanjutnya penjabaran trial balance anak. Jadi trial balance ini fungsinya untuk mengisi kertas kerja konsolidasi milik S. Sebelum masuk ke kertas kerja konsolidasi, dilakukan translasi dari LCU ke dolar. Setelah menjadi dolar, baru nanti dimasukkan ke bagian S di kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, ini ilustrasi soal yang dapat dari nomor 9. Di situ tertulis, selama tahun 2017, kurs LCU menguat terhadap dolar. Kurs rata-rata 0,18, kurs untuk dividen dan uang muka antar perusahaan juga 0,18, kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan 0,175, dan kurs akhir tahun 0,19. Pada 1 Juli 2017, S memberikan uang muka jangka panjang ke P senilai LCU 300.000. Atau jika didolarkan menjadi 54.000. Caranya dengan menggunakan kurs yang sudah tertulis di atas tadi. Dengan tingkat bunga 10%. Uang muka akan diselesaikan dalam LCU sehingga untuk P, transaksi ini adalah transaksi dalam valuta asing. Lalu terdapat keterangan berikutnya bahwa selama tahun 2017, P menjual inventory ke S. Cost-nya 70.000, dijual seharga 84.000, dan didenominasikan dalam LCU. Kurs pada saat itu LCU 1 sama dengan 0,175 dolar. S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Tadi dijelaskan ya, tersisa 25% inventory yang belum terjual. Selanjutnya, ini jika dirangkum, maka nilai tukar LCU terhadap US dollar itu ada kurs pada saat 1 Januari 2016 atau saat akuisisi itu 0,15. Kurs rata-rata 0,18. Kurs untuk dividen 0,18. Kurs untuk uang muka perusahaan 0,18. Tapi kemudian pada saat akhir tahun berubah menjadi 0,19. Kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan ini khusus dinyatakan dalam ilustrasi soal 0,175 dan kurs akhir tahun 0,19. Selanjutnya, di sini trial balance-nya terbagi menjadi debit dan kredit. Ini untuk debit, cash, account receivable, inventory, advance to pay, land, building, dan equipment itu merupakan pos monetary asset sehingga menggunakan
closing rate atau kurs pada akhir tahun yang sudah diketahui yaitu 0,19. Sehingga tinggal merubah saja, dikalikan 0,19 menjadi dolar. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan, terdapat perbedaan tadi ya. Ada inventory penjualan antar perusahaan. Itu menggunakan kurs yang berbeda, yaitu 0,175. Itu 120 didapatkan dari penghitungan yang tersisa, yaitu 25% dikali 480. Kemudian cost of sales, depreciation expense, operating expense, ini expense sehingga menggunakan kurs rata-rata sebesar 0,18. Ini ada cost of sales yang menggunakan kurs yang berbeda, yaitu 0,175, karena cost of sales ini merupakan COGS dari inventory penjualan antar perusahaan tadi, sehingga terkait dan menggunakan kurs 0,175. Untuk dividen, ini sebenarnya menggunakan kurs sendiri atau actual rate, tapi di keterangan diketahui bahwa kurs dividen kebetulan sama dengan kurs rata-rata, yaitu 0,18. Selanjutnya, dari sisi kredit, akumulasi depresiasi masuk pos non-monetary sehingga menggunakan closing rate atau kurs pada akhir tahun, yaitu nilainya 0,19. Payable masuk monetary asset sehingga memakai closing rate atau kurs pada akhir tahun juga, nilainya sebesar 0,19. Untuk capital stock, ini menggunakan kurs pada saat awal akuisisi yang diketahui di ilustrasi nomor 7, yaitu sebesar 0,15. Untuk return earning, tahun kedua tidak menggunakan kurs karena return earning merupakan hasil dari penjumlahan return earning tahun pertama ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Sudah ada transaksi lain sehingga tidak menggunakan kurs. Kemudian sales dan interest income juga memakai kurs rata-rata. Dan jika dilihat tadi di debit totalnya 743.300 dalam dolar. Nah, di sini karena kreditnya lebih kecil daripada debit, maka dibuat balance sehingga muncullah akun accumulate other comprehensive income. Besarnya 58.800. Sehingga nilai di debit dan di kredit sama. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Yang pertama, transaksi penjualan antar perusahaan atau downstream. Ini merupakan eliminasi transaksi downstream dari penjualan inventory sebesar 84.000. Jurnalnya sales pada COGS. Kemudian eliminasi unrealized profit di dalam ending inventory. Jurnalnya COGS pada inventory sebesar 3.500. Penghitungannya 25% dikali pengurangan dari 84.000 dikurangi 70.000. Atau 25% dikali 14.000. Maka dapatkan 3.500. Kemudian C, eliminasi dividen income dan dividen S serta mengembalikan saldo investment in S ke posisi awal tahun. Income from S ini diketahui dari jurnal sebelumnya yang diinduk, yaitu pencatatan bagian net income dari S sebesar 25.660. Kemudian untuk dividennya, sebelumnya juga sudah dicatat di buku induk sebesar 16.200. Dan investment in S ini dicatat sebesar selisih. Pengurangan dari income from S dikurangi dividen S. Yang D, keuntungan NCI dan eliminasi dividen S. NCI expense sebesar 3.240 pada dividen sebesar 1.800 dan NCI ending sebesar 1.440. NCI expense ini didapat dari persen NCI dikali net income S dikurangi operating expense, yaitu 10% dikali 36.000 dikurangi 3.600. Untuk dividen, itu persen NCI dikali dividen yang dibayarkan oleh S,
yang besarnya 18.000. Sehingga 10% kali 18.000 sama dengan 1.800. Nah, sementara NCI ending ini sebagai balancing account. Selanjutnya, eliminasi akun resiprokal investment dan ekuitas S. Capital stock atau saham ini sudah diketahui di KK, besarnya sama dengan pada saat awal akuisisi, yaitu $150.000. Kemudian RE beginning 83.000 merupakan hasil penghitungan dari beginning RE 75.000 ditambah net income 24.000 dikurangi dividen 16.000 sama dengan 83.000. Dan paten beginning tahun kedua. Penghitungannya ada di soal nomor 7.E sebesar 30.600. Kemudian untuk bagian kreditnya investment in S sebesar 90% dari total yang didebit menghasilkan 237.240 dan NCI sebagai balancing account. Lalu amortisasi paten, jurnalnya amortisasi expense pada paten sebesar 3.600. Jadi amortisasi paten per tahun dari perhitungan saat awal akuisisi itu tadi kan sudah diketahui 20.000 dikalikan dengan kurs rata-rata sebesar 0,18 sehingga menghasilkan 3.600. Kemudian jurnal G, adjust paten karena laba selisih kurs. Dialokasikan selisih kurs ke NCI dan mengembalikan saldo. Jurnalnya paten sebesar 3.400 pada invest in S 3.060 dan NCI sebesar 340. Jadi untuk paten ini di bawahnya itu ditulis sebesar kenaikan selisih kurs yang sudah dihitung, yaitu 3.400. Untuk investment in S-nya, itu merupakan 90% dari 3.400, dan NCI 10% dari 3.400. Selanjutnya, eliminasi akun resiprokal. Itu advance, jurnalnya advance from S pada advance to P sebesar $57.000. Ini merupakan uang muka jangka panjang pada ilustrasi nomor 9. Yang I, eliminasi akun resiprokal. Interest income pada interest expense sebesar 2.700. Ini diketahui di trial balance atau perhitungannya. Ini merupakan bunga dari uang muka jangka panjang yang diberikan oleh S. Jadi S menghitung 10% kali 6/12 karena pemberiannya itu pada 1 Juli 2017 dikali 300.000 LCU. Didapatkan 15.000 LCU dikalikan dengan kurs rata-rata, maka diperoleh 2.700. Jika dari sisi buku P, interest expense, itu diperoleh dari 10% dikali 6/12 dikali 54.000, maka diperoleh 2.700. Kemudian ada eliminasi akun resiprokal, akun payable pada akun receivable sebesar 9.500. Dan eliminasi akun accumulate other comprehensive income, alokasi rugi selisih kurs ke NCI dan mengembalikan saldo investment ke posisi awal tahun berjalan. Nah, ini AOC sebesar 58.800. Ini diketahui di trial balance tadi yang merupakan selisih dari debit dan kredit sehingga debit dan kreditnya sama. Kemudian kreditnya investment in S sebesar 90% dari 58.800 didapatkan 52.920 dan NCI 10% dari 58.880 diperoleh 5.880. Yang terakhir, kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi ini hampir sama seperti yang dipelajari di AKL sebelumnya. Untuk nilai yang di perusahaan S, itu diketahui dari trial balance. Jadi harus diubah dulu dari LCU ke dolar. Itu tinggal dimasukkan ke sini setelah diubah. Kemudian nominal untuk bagian adjustment dan elimination masih sama, yaitu masukkan jurnal eliminasi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok 4.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Sorry, saya lupa tadi yang presentasi. Reza ya? Sorry, Salma ya? Salma ya? Ya, Iya, Bu. terima kasih Salma penjelasannya dan teman-teman dari kelompok 4. Mungkin dari saya berikan kesempatan ke teman-teman yang lain dulu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini transaksinya sudah kompleks ya. Ada NCI, ada intercompany transaction. Silakan siapa ini? Nurma, Bu. Nurma. Silakan Nurma. Yang jurnal itu account payable sama account receivable itu dapatnya dari mana ya, Salma? Yang 9.500 ya? Nurma ya? Di jurnal eliminasi. Nah, itu yang J. Izin Ibu. Ya, Samuel silakan. Ya, di kelompok kami juga mengalami kesulitan mendapati 9.500 ini dapat dari mana angka ajaib ini, Bu? Iya, saya juga ya. Ini memang sepertinya ada informasi yang belum tersampaikan di soal ya. Gitu. Gitu Nurma. 9.500 ini. Kayaknya ada missing information gitu. Iya, mohon maaf belum bisa membantu ya. Kami pun bingung. Saya juga bingung. Oke, terima kasih Nurma pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari teman-teman lainnya? Ibu mau nanya, tapi kalau beda boleh nggak Bu? Maksudnya nggak ada di dalam pembahasan ini, Bu. Oh iya, siapa? Siapa ini silakan? Nabila, maaf Bu, saya menonaktifkan kamera karena kalau di on-in suka keluar Zoom sendiri, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan Nabila. Jadi saya mau nanya Bu, kalau misalnya kita kan kalau mau mengakuisisi suatu perusahaan, kadang kan kita nggak bayar pakai tunai aja Bu. Kadang ada barangnya, misal kayak tanah atau bangunan. Kalau misalnya dia memberikan juga bangunan dengan harga yang dia kasih itu, misalnya harganya $, tapi uang fungsional dari yang diakuisisi itu memakai rupiah, Bu. Itu perhitungannya bagaimana ya, Bu? Bangunan itu kan nanti akan ada amortisasinya dan segala macamnya. Itu ada perhitungan khususnya lagi nggak, Bu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau dari AKL 1 gimana ya waktu itu ya, teman-teman? Saat kita mengakuisisi menggunakan apa namanya ya, komponen non moneter selain cash, bisa jadi apa namanya aset, bisa jadi saham gitu kan? Itu dulu AKL 1 gimana? Masih pada ingat nggak? Masih pada ingat nggak? Lupa ya. Ya, jadi aset tersebut pertama-tama harus diukur dulu dengan nilai wajarnya ya. Pada nilai wajarnya menggunakan apa namanya mata uang sesuai dengan miliknya si induk. Ya, jadi kalau misalnya dalam misalnya perusahaan Amerika gitu ya, akuisisi perusahaan Indonesia gitu. Jadi bangunan tersebut harus diukur dulu dengan menggunakan mata uang dolar. Nah, itu nanti akan menjadi komponen penambah uang tunai yang diberikan gitu sebagai nilai akuisisi seperti itu. Gitu. Untuk penghitungan berikutnya sama seperti transaksi normal aja yang tadi sudah dijelaskan ke teman-teman, dijumlahkan, kemudian nanti kita apa namanya ukur implied value-nya berapa dengan membagi total nilai akuisisi tersebut dengan persentase kepemilikan dan seterusnya sampai dapat excess value, lalu dialokasikan ke aset atau liabilitas yang mana, kemudian amortisasi gitu. Gitu. Tadi siapa yang tanya? Nabila. Siap Bu, terima kasih. Ya, yang penting diukur dengan nilai wajar dulu ya pada saat penyerahan itu berapa.
Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya bertanya ya, teman-teman dari kelompok 4. Boleh kembali ke analis transaksinya? Mungkin. Oke, bawahnya deh kayaknya. Oke, nah di sini entitas P ya, di transaksi pembelian inventory, nah di sini dia termasuk transaksi dalam mata uang asing gitu ya. Lalu boleh saya ke jurnal umumnya? Nah, jurnal umum untuk mencatat selisih kurs. Nah, di selisih kurs itu kita lihat ada mencatat laba bersih selisih kurs hasil transaksi itu yang pertama, kemudian yang kedua itu nomor 3 ya, mencatat laba selisih kurs paten. Oke, boleh ke slide selanjutnya, masih jurnal umum kah? Oke, nah di sini ada penyesuaian uang muka, lalu ada lagi kah yang berikutnya? Nah, cuman itu ya, jadi tidak ada penyesuaian atas persediaan, meskipun persediaan tadi, jual beli persediaan tadi merupakan transaksi dalam mata uang asing. Kira-kira kenapa alasannya? Silakan teman-teman kelompok 4 bisa menjelaskan. Kenapa pada akhir tahun P tidak membuat penyesuaian atas selisih kurs yang terjadi akibat transaksi intercompany persediaan? Siapa yang mau jawab dari kelompok 4? Silahkan. Kayaknya kelompok 4 masih berdiskusi internal ya. Oke. Atau gimana teman-teman kelompok 4? Udah siap menjawab? Izin Bu mencoba menjawab. Silakan Samuel. Itu di ilustrasi 9, itu selama tahun 2017 P menjual inventory ke S, cost sekian, dijual sekian, didenominasikan dalam LCU. Nah, menurut saya Bu, karena itu kita ngejualnya ke S gitu, dan itu sekali aja kita udah nggak ada urusan si P ini, nggak ada urusan apa-apa lagi sama inventory yang ada di S sekarang. Benar atau enggak? Ya, jadi terima kasih Samuel penjelasannya. Jadi untuk sudah betul ya. Jadi kenapa transaksi P ini, persediaan penjualan jual beli persediaan ini tidak disesuaikan dengan laba atau rugi selisih kurs pada akhir periode, itu sama seperti tadi pertanyaan saya ke kelompok
siapa tadi? Ian ya, kelompoknya Fitrian tadi. Jadi itu karena transaksi jual beli ini sudah putus atau sudah diselesaikan pada saat itu juga. Sehingga tadi yang seperti Samuel bilang, P itu tidak memiliki tanggungan apapun ke S. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Tidak ada utang piutang di antara mereka terkait dengan inventory ini. Beda halnya dengan uang muka. Uang muka tadi ada penyesuaian selisih kurs karena uang mukanya sifatnya jangka panjang, artinya dia akan melewati 1 tahun pelaporan, gitu ya. Oleh karena itu tadi di jurnal umumnya si induk di akhir periode itu dibuat jurnal penyesuaian atas laba atau rugi selisih kursnya, gitu ya. Jadi intinya teman-teman buatlah jurnal penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs untuk transaksi-transaksi yang penyelesaiannya itu masih akan dilakukan pada periode berikutnya atau melewati akhir tahun buku gitu ya. Oke, lalu teman-teman yang lainnya mungkin sudah ada inspirasi untuk bertanya. Kelompok 4 kelompok 4 punya ini nggak kesulitan nggak dalam memahami ilustrasi yang ini, ilustrasi terakhir ya, ilustrasi 10 ini tahun kedua, ilustrasi yang menjadi perpanjangan atau kelanjutan dari ilustrasi yang sebelumnya kelompok Zidan sudah tampilkan. Ada kesulitan yang berarti nggak kira-kira teman-teman dari kelompok 4? Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, Wandi, silahkan. Wandi kelompok 4 juga ya? Ya, Bu. Gimana, Wandi? Yang di sini kan penjabaran inventory ada 2. Ya, Bu. Ya. Ini kan transaksi antar perusahaan. Terus pakai kurs sendiri. Nah, ini bisa terjadi di akun lain nggak, Bu? Kayak land gitu, building. Bisa terjadi. Intinya akun-akun yang menjadi objek jual beli atau objek intercompany transaction ya. Berarti misal building ke akumulatifnya kan nyambung tuh, Bu. Berarti berpengaruh juga. Iya, ke depreciation expense ya. Nyambungnya ke depre expense kalau building. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, saya boleh tanya sekali lagi ya. Boleh ditampilkan ke jurnal umum P lagi. Jurnal umumnya P. Tadi saya lupa jurnal umum atau jurnal eliminasi ya, bentar. Ya, ke jurnal umumnya P. Ke bawah ya. Sorry, bukan nomor 2. Ya, nomor 2. Mencatat laba bersih selisih kurs hasil translasi. Itu kenapa perhitungannya seperti itu ya? 90% dikali 58.800 ini adalah balancing dari kertas kerja translasi ya. Trial balance-nya si anak setelah kita jabarkan, lalu minus 30.500 ini angkanya dari mana, lalu kenapa perhitungannya seperti ini? Mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 4? Ini yang kita 58.500 minus 30.500, 30.500 dapat dari mana angkanya? Izin, Bu, yang ya, silakan. 30.500 itu didapat dari kertas kerja translasi di tahun pertama. Itu. Oke. Sehingga dikurangin dulu 58.800 dikurangi 30.500-nya baru dikali sama kepemilikannya 90%. Kenapa saya seperti itu? Kenapa harus dikurangkan dulu? Kenapa enggak 90% kali 58.800 aja gitu? Soalnya kan di tahun pertama tadi 90% dikali 30.500 ya. Kalau nggak salah ya. Kenapa harus dicari deltanya dulu?
atau selisihnya dulu atau tambahan dulu gitu. Mungkin biar tahu kenaikannya Bu di tahun kedua itu. Maksudnya iya. Terus kalau tahu kenaikannya kenapa Said? Coba kita kembali lagi ke kertas kerja translasi. Boleh Wandi dibantu? Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah deltanya gitu ya ceritanya ya. Nah, di sini adalah accumulated other comprehensive income. Nilainya 58.500. Komponen penyusun atau komponen penyusun nominal 58.800 ini akun-akunnya akun-akun apa? Coba dilihat. Akun nominal semuakah atau ada akun yang permanen? Akun nominal itu misalnya sales, lalu expense gitu ya. Oke. Enggak kan ya? Enggak semuanya akun nominal atau enggak semuanya akun-akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ada akun-akun yang berasal dari neraca atau laporan keuangan di mana saldonya dari akun-akun tersebut adalah saldo akumulatif. Oke. Nah, sedangkan yang dijurnal oleh P ya di tahun 2016 di kelompoknya Zidan tadi itu sudah memperhitungkan kerugian atau laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dengan saldo pada tahun 2016, saldo akhir tahun 2016. Sehingga di tahun 2017 ya karena akun penyusun atau yang menyebabkan terdapat accumulated other comprehensive income itu diantaranya adalah akun-akun yang masih ada di neraca, sehingga kita tidak boleh memasukkan 58.500 sehingga P tidak boleh mengakui nilai accumulated other comprehensive income 58.500 di periode 2017. Yang dia boleh akui adalah yang terjadi di tahun 2017 saja. Ya, sehingga 58.800 kita kurangkan dengan 30.500. Karena dia sifatnya akumulatif ya. Namanya kan accumulated other comprehensive income. Jadi dia terakumulasi dari tahun pertama, kemudian ini lanjut ke tahun kedua. Nah, yang boleh diakui oleh P di jurnal umumnya itu adalah tambahan saja yang terjadi di tahun 2017. Seperti itu. Apa bisa dipahami teman-teman semuanya? Mungkin dari kelompok 4 dan teman-teman yang lain? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama untuk diperhatikan ya supaya nanti nggak keliru pada saat mengerjakan soal. Gitu. Lalu apa lagi ya? Kira-kira ada bedanya ada lagi nggak dengan ilustrasi yang ketiga? Ini kan tahun kedua ya berarti ya? Kira-kira yang di-highlight apa nih dari teman-teman kelompok 4 yang perlu kita perhatikan bersama-sama nih? Karena ini ilustrasi tahun kedua. Bedanya dengan ilustrasi yang tahun pertama, mungkin kelompok 3 juga boleh menjawab ya, karena kan kelompok 3 yang mengerjakan tahun pertama ya, dan sudah menyimak pemaparan teman-teman dari kelompok 4 untuk tahun kedua. Kira-kira bedanya ada di mana, supaya kita bisa nandain waktu kita ngerjain soal nanti. RE-nya mungkin, Bu. RR-nya gimana? RE yang yang perhitungan translasi itu loh, Bu. Kan itu kalau di sini kalau nggak salah rate earningnya nggak dihitung pakai ini ya, nggak pakai kurs ya? Ya, tapi dihitung, saya juga kurang tahu perhitungan, berarti dihitung ulang lagi, Bu. Maksudnya kita bawa RE yang beginning terus tambahin sama dividen tambahin net income gitu, Bu. Kurangin dividen tambahin net income. RE beginning kita translate ke US dollar berapa, lalu net income-nya berapa, dikurangkan dengan dividen. Berasal dari perhitungan. Kalau kelompok Zidan tadi gimana RE-nya? RE-nya karena kami RE beginning di pre-acquisition ya? Pre-acquisition, jadi dia tetap pakai kurs yang awalnya itu yang 1 Januari 16. Saat kombinasi bisnis? Iya. Saat akuisisi ya? Ya, terima kasih Zidan. Ini juga yang beda ya dengan penjelasan
ilustrasi untuk tahun pertama. Ya, RE untuk tahun kedua silahkan dihitung dulu gitu sendiri tanpa menggunakan atau tanpa translasi menggunakan kurs tertentu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya dari kelompok 4 atas penjelasannya. Oh, nggak ada pertanyaan lain kan? Ini kalau saya udah keburu nutup aja. Ada nggak pertanyaan dari teman-teman lain? Nggak ada ya, cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Said, kemudian Wandi, Salma, dan Samuel, serta teman-teman lainnya dari kelompok 4 atas penjelasannya. Oke, ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah presentasi dan partisipasi. Oke. Kita sudah mendengarkan atau menyimak pemaparan materi tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan mata uang asing. Ada 2 metode yang tadi kita pelajari. Yang pertama adalah metode translasi atau current method, dan yang kedua adalah metode temporal. Meskipun munculnya cuma sekali ya di ilustrasi yang kedua, metode temporal atau metode remeasurement method. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca pembahasan yang ada di workbook ya. Workbook bab 11. Nah, di situ silahkan dibaca-baca penjelasannya. Jadi sebelum soal-soal itu kan ada penjelasan singkatnya. Nah, itu juga bisa dipahami untuk lebih mendalamnya. Oke, baik, kita melanjutkan agenda berikutnya hari ini. Kita latihan soal ya. Kita latihan soal sesuai dengan di RPS. Kita hari ini mengerjakan nih, soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Banyak ya. Kita mulai dari soal nomor 2 dulu ya. Soal nomor 2 dulu. Oke. Nah, ini yang saya maksudkan nih. Jadi ada penjelasan di workbook. Bagus, silahkan dibaca dan dipahami. Nah, kita masuk ke soal latihan ya. Oke, soal latihan kita mulai dari nomor 2. Di sini, Pylon Corporation merupakan perusahaan Amerika membeli 80% kepemilikan dari South Company of London dengan biaya investasi $800.000. Kurs pound sterling adalah setara dengan 1,6 US dollar, dan ekuitas South terdiri dari modal saham, ini dinyatakan dalam pound sterling 400.000 dan saldo laba 100.000. Nah, kalau seperti ini berarti kita tahu bahwa mata uang pencatatan dari South adalah pound sterling gitu ya. Kemudian, nah ini juga sama dengan mata uang fungsionalnya, yaitu adalah pound sterling. Oke, selisih biaya investasi P dengan nilai buku ekuitas S diidentifikasi sebagai paten yang ditaksir memiliki masa manfaat 5 tahun. Berikut ini adalah neraca saldo S pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nah, ini nggak diketahui ya tanggal akuisisi ya. Oh, ini ada nih. Jadi asumsinya di sini akuisisinya itu terjadi pada tanggal 1 Januari tahun, nggak ada tahun ya, pokoknya 1 Januari ya. Ini adalah 31 Desember tahun sebelumnya. Nah, posisi terakhir sebelum akuisisi itu seperti ini, trial balance dari si S gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga waktu mengerjakan ujian akan diberikan informasi yang seperti ini ya. Jadi rate-nya masih kosong, sehingga kalian harus menentukan rate mana untuk masing-masing akun, atau rate yang sesuai dengan masing-masing akun. Nah, di sini ada informasi kurs pada masing-masing tanggal, yaitu tanggal kombinasi bisnis sekian, lalu kurs rata-rata, ada juga kurs dividen, dan kurs pada akhir periode. Nah, kita diminta yang pertama menentukan nilai paten, yang kedua membuat schedule amortisasi paten, yang ketiga membuat kertas kerja translasi, dan terakhir membuat jurnal yang terkait dengan transaksi di atas. Oke, silahkan teman-teman bisa mulai mengerjakan untuk soal nomor 2 ini. Kalau ada yang sudah selesai menjawab yang poin pertama ini gitu ya, boleh diaktifkan mic-nya ya untuk menjawab. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Kita waktunya tinggal 20 menit, apa mau mengerjakan bareng-bareng? Mau ngerjain bareng-bareng apa sendiri-sendiri dulu? Bareng-bareng Boleh, aja, Bu, Bu. bareng. Boleh bareng-bareng ya? Saya belum ada jawabannya kebetulan. Saya belum selesai jawabannya. Jadi saya buka lembaran baru. Saya tolong didikte ya teman-teman ya. Jadi saya akan menulis hasil jawaban kalian. Oke, bagaimanakah cara menghitung paten? Oke. Paten itu pertama-tama dihitung dari apanya dulu nih yang saya perlu tulis nih. Ya, ada yang mau bantu? Biaya Saya harus nulis investasi apa? dulu. Biaya investasi. Oke, berapa biaya investasinya? 800.000 dolar. Oke, 800.000 dolar ya. Oke, lalu apa? Implied value. Implied value. Oke, kepemilikan dulu ya. Kepemilikannya berapa persen? 80. Jadi implied value-nya ya 800. 800.000 dibagi 80%. Ini ya. Ini ya. Lalu lanjut. Ekuitas ya, ekuitas. Ya, ekuitas S. Itu ada apa aja? Modal sahamnya 400.000. Modal saham berapa? 400.000. 400.000. Itu masih dalam apa? Pound sterling ya? Oke, coba kita translasikan dulu ya. Modal saham dan saldo laba ya. Gini ya, komponen ekuitas S ya. Oke. Lalu dalam pound sterling berapa nominalnya? 400.000 dan 100.000. Nah, di sini kursnya kita pakai yang mana? Untuk sebelum kita bisa dapat dalam USD. 1,6 itu. 1,6 itu apa? Kurs apa ya? Sterling ke US. Pada kapan? Kurs pada akuisisi 1 Januari. Ya, 1 Januari kan udah ada tanggalnya. Iya, 1 Januari ada di bawah. 1 Januari ya. Oke. Lalu untuk translasinya saya kalikan atau dibagi nih? Pounds ke dolar dikali atau dibagi dengan kursnya? Dikali, Bu. Dikali. Oke. Ini ya. Oke. Lalu kita transfer ke sini ya. Ini sudah dalam USD ya. Ini ya. Modal saham, lalu ada saldo laba. Inikah? Ini ya. Lalu total ekuitasnya kita jumlah sekian. Oke, lalu kita yang berikutnya kita lakukan apa? Exchange value atau paten langsung. Oke, exchange value atau paten. Oke, gimana caranya? 200.000 dolar. Oke, mengurangkan implied value dengan total ekuitas S ya. 200.000 dolar. Oke, baik. Setelah itu gimana? Ini kita dalam dolar. Lalu untuk amortisasi gimana caranya? Ditranslasi dulu ya, Bu. Diganti jadi pound. Gimana caranya?
Saldo 200.000 dibagi 1,6. Oke. Jadi di sini ada USD, ini ada kurs, lalu ada pound sterling gitu ya. Saldo awal paten 200.000, lalu kursnya berapa? 1,6. 1,6 juga. Oke. Lalu dikalikan atau dibagi? Dibagi. Bagi ya. Ya. Oke. Terus? Amortisasi per tahun. Baru 1 tahun kan ya asumsinya ya. Oke. Yang kita kerjakan di kolom USD atau pound sterling untuk amortisasinya? Pound ya, Bu. Pound ya. Oke. Di sini ya. Oke. Gimana caranya? Dibagi 5. Dengan umur manfaat paten ya, diasumsikan 5 tahun, diketahui 5 tahun. Lalu berikutnya kita perlu translasikan lagi ke USD? Iya. Nah, caranya ini pakai kurs yang mana? Kurs rata-rata. Betul, kurs rata-rata ya, berapa kursnya? 1,63. Oke, yang kita lakukan di sini ngapain? Dikali. Dikali ya, 25.000 dikali 1,63. Oke, lalu baru ketemu saldo akhir paten. Nah, saldo akhirnya saya kerjakan dari sini ya, karena tadi amortisasi juga kerja dari sini. Oke, lalu 100.000 pound sterling, kemudian kursnya kita pakai mana untuk saldo akhir paten? Kurs penutup. Kurs penutupan. Ya, betul. Berapa kurs penutupannya? 1,65. 1,65. Oke, jadi untuk ke USD kita bagi ya. Benar nggak sih? Kita kali ya. Kita kali ya, betul. Kita kali ya. Kita kali ya. Baik, setelah itu baru kita peroleh apa? Laba atau rugi selisih kurs, gitu ya. Oke, dikerjakannya di kolom USD atau pounds? Laba atau rugi selisih kurs? USD. USD. Oke, caranya dengan mengurangkan saldo awal dengan amortisasi lalu saldo akhir paten. Nilainya negatif berarti posisinya untung atau rugi? Untung ya, Bu. Ya, jadi laba selisih kurs ya. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ini kalian yang ngerjain, masa kalian yang tanya? Oke, sudah cukup jelas kah? Bisa dilanjut ya. Oke, pertanyaan berikutnya diminta untuk apa ya? Untuk membuat kertas kerja translasi. Oke, ini saya harus transfer dulu berarti nominalnya. Sebentar. Oke, kertas kerja translasi. Oke. Oke, yuk kita kerjakan yuk. Nah, di sini sudah ada nominalnya di pounds ya. Oke, kita masuk ke akun yang pertama, cash pakai kurs yang mana? Closing berapa? 1,65. 1,65 ya. Untuk USD-nya berarti kita kalikan. Oke. Closing rate. Oke. Lalu AR. AR pakai kursnya sama atau beda? Sama penutup. Sama, penutup juga ya. Oke. Oke, lalu inventory? Sama, Bu. Pakai penutup. Sama. Pakai penutup juga. Oke. Lalu equipment? Sama.
Penutup. Gimana? Penutup juga. Sama ya. Kalian yang puasa tadi sahur nggak? Kok pada lemas kayaknya? Ayo semangat dong. Zidan, penutup kok. Udah gitu. Udah jam-jam kritis ya. Semangat, semangat, semangat. Terus cost of sales gimana? Pakai kurs apa? Rata-rata, Bu. Rata-rata. Ini udah lumayan. Udah ada perkembangan. Rata-ratanya berapa nih? 1,63. 1,63. Oke. Lalu ini rata-rata ya. Lalu depre? Rata juga. Rata-rata, Bu. Depreciation expense rata-rata juga? Iya. Betul, yakin ya? Oke. Lalu operating expense? Rata-rata juga. Wah, kok jadi rata 3? Dia ngelanjutin ngitung. Oke. Dividen. 1,62. 1,62 itu kurs apa? Dividen. Aktual ya. Pembayaran dividen. Ya. Oke, sehingga di sini berikutnya kita jumlah ya, yang ada di debit dalam USD itu ada berapa nominalnya? 2.463.500. Oke, berikutnya kita lanjut ke sisi kredit. Silakan untuk akum depre pakai kurs yang mana? Penutup. Penutup berapa tadi? 1,65. 1,65. Nih. Oke. Lalu untuk yang AP? Penutup ya, sama ya. Capital stock? Historis berapa tuh? 1,6 pada tanggal kombinasi bisnis ya. Ya. Jadi ini ya. RE? Historis juga. Oke. Lalu terakhir sales. Rata-rata ya. Oke. Ya. 1,63. Baik. Nah, sekarang kita sudah dapat yang dikredit semuanya. Selanjut kita jumlah ya. Kita jumlah di sini. Oke, lebih besar yang mana? Debit atau kredit? Debit ya. Oke, sehingga di sini harus kita tambahkan baris tambahan. Oke. Nah, ini apa tulisannya? AOCI. Ya, AOCI-nya sehingga di sini adalah balancing ya, pembalance aja. Ini minus ini, gitu ya. Salah. Salah. Jadi ini harusnya sama dengan ini dulu ya. Oke. Inikah? Oke, AOC ini akan masuk ke mana? Neraca. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk kertas kerja, translasi. Lalu permintaan soal berikutnya adalah membuat jurnal yang terkait dengan transaksi yang di atas. Berarti jurnal umum ya. Yang di jurnal apa aja kira-kira nih? Silakan dipikirkan dulu kira-kira jurnalnya apa aja sambil saya nutup portal dulu ya sebentar ya sebelum tertutup otomatis. Kira-kira yang perlu di jurnal apa? Boleh lihat lagi dari soalnya kira-kira yang di jurnal apa aja.
kita lanjutkan lagi. Oke, jurnalnya apa aja kira-kira? Ayat jurnalnya. Pada saat apa aja? Jurnal akuisisinya, Bu. Jurnal akuisisinya gimana? Investment in S pada cash. Investment in S pada cash. Ini ya, sebesar nominalnya tadi adalah 800.000 US dollar ya. Oke, Ya. lalu? Lalu ada lagi? Mengakui pendapatan. AOC-nya, Bu. AOC atas apa? Translasi. Kita ke yang terkait investasi dulu ya. Oke, setelah akuisisi lalu tadi ada yang mengakui pendapatan ya. Iya, Bu. Pendapatan mengakui laba bersih. Pendapatan dari S dikurangi amortisasi ya. Paten. Nah, jurnalnya gimana? In S pada income from investment atau income from S gitu ya. Sama aja ya. Nominalnya berapakah ini? Laba bersih S belum kita cari ya. Oke, kita cari dulu ya laba bersih S. Oke, net income S itu ada apa aja? Dalam dolar aja langsung ya. Sales, dikurangkan. Yes. Depre expense. Lalu operating. Ada lagi? Nggak ada? Nih ya. Ini aja atau ada lagi? Sorry. Ini aja ya? Iya. Oke. Lalu, nah di sini amortisasi patennya berapa? Ini ya. 40.750 ya? Iya, Bu. Jadi di sini kita menghitungnya bagaimanakah? Kita kalikan dulu kepemilikan, ya. Kemudian dengan net income S minus amortisasinya. Seperti ini kah? Ini ya. Oke. Berikutnya tadi yang terkait dengan dividen ya. Menerima bagian dividen. Jurnalnya gimana? Cash pada investment. Ya. Nominalnya berapa? Dividennya ini ya. 48.600. Iya, 38. Iya, 80% dikali 48.600 ya. Dapat 38.880 gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Laba selisih kursnya. Laba selisih kurs. Oke. Mengakui laba selisih kurs. Jurnalnya? Investment in S. Pada? OCI ya? OCI atau AOCI? OCI, ya. Oke. Laba selisih kurs atas paten ini ya. Yang ini kah nominalnya?
Laba selisih kursnya dari yang mana angkanya? 57. Atau yang ini? 57, 50. Oke. 80%. Dikali 80%. Dikali 80%. Oke. Ya. Gini kah? Rp4.600, benar nominalnya? Iya ya. Oke. Kita 3 menit lagi ya. Lalu mengakui laba selisih kurs translasi. Betulkah? Iya, Bu. Oke. Jurnalnya? Sama ya. Nominalnya nominalnya berapa? 25.400. 25.500. Dapat dari 25.500, Bu. Dikali 80%. Dikali kepemilikan. Oke, sip. Ya. Oke. Selesai ya. Kita mengerjakan soal yang nomor 2, baru 1 soal. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Ini sementara worksheet ini untuk soal 2 akan saya kirimkan ke LMS. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk soal yang berikutnya. Lalu jangan lupa akan ada mini quiz sekarang ya, tinggal 2 menit lagi, jam 1:05 kalau nggak salah saya settingannya di LMS. Bentar. Oke, akan ada kuis di LMS, jadi teman-teman silahkan